Lalu apa langkah tegas Kementerian Kesehatan memberangus praktik perundungan di lingkungan kampus? Kami akan membahasnya bersama dengan Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Dr. Nadia. Mbak Eva, salam sehat. Salam sehat dokter. Setelah berusaha keras membantah ada perundungan, akhirnya Undip dan RSUP Dr. Karyadi mengaku juga ada perundungan di PPDS Anestesi. Apakah Kementerian Kesehatan sudah tahu lebih dulu sebelum ada pengakuan ini? Ya, jadi mungkin kami klarifikasi ya bahwa sebenarnya RSUP Karyadi itu memang adalah institusi di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi RSUP Karyadi itu memang sudah dari awal memfasilitasi ya, dan ini merupakan salah satu tugas dari mereka yang sudah diberikan untuk mencegah terjadinya perundungan. Dan komitmen dari Karyadi adalah termasuk seperti menghentikan sementara kegiatan wahana pendidikan daripada prodi anestesi di Rumah Sakit Karyadi. Itu adalah salah satu upaya untuk mendukung untuk proses investigasi ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa memang baru-baru ini Undip sendirilah yang kemudian menyatakan bahwa memang ada kasus perundungan ini. Tapi apakah Kementerian Kesehatan sudah tahu lebih dulu betul bahwa ada perundungan di PPDS Undip? Ya, sejak kemudian kita menghentikan kegiatan sementara wahana pendidikan di Undip dan juga termasuk Rumah Sakit Karyadi menghentikan juga ya kegiatan praktek klinis daripada dekan Undip, itu adalah salah satu upaya agar investigasi ini bisa berjalan dan mencegah terjadinya intervensi-intervensi tertentu dari oknum-oknum tertentu. Karena kita memang sudah dari sejak awal, artinya saat investigasi kita lakukan setelah hampir kurang lebih 2 minggu, kita sudah menemukan beberapa bukti bahwa memang ada perundungan yang terjadi di kegiatan proses PPDS anestesi. Dan ini juga kita sudah serahkan ini buktinya Pak Eva kepada kepolisian untuk kemudian dinilai oleh kepolisian. Apakah menurut Kementerian Kesehatan pengakuan ini muncul setelah adanya desakan dari Kementerian Kesehatan atau tekanan dari DPR dan juga publik? Ya, saya rasa mungkin dengan adanya kepolisian yang juga sudah mulai melakukan secara intensif ya untuk menginvestigasi kejadian perundungan ini, dan juga kalau kita lihat dari hasil preskon yang disampaikan adanya kemudian pihak-pihak yang mengaku secara langsung dan merasakan adanya perundungan ini, mungkin ini yang kemudian membuat pihak Undip kemudian menyatakan untuk mengakui bahwa memang ada praktek perundungan ini. Baik, ini perundungan diduga sudah terjadi bertahun-tahun dari jam kerja, kemudian juga iuran. Apa kemudian langkah tegas dari Kementerian Kesehatan, Dr. Nadia? Ya, ini tentunya merupakan komitmen ya dari Bapak Menteri Kesehatan yang kita tahu sejak Januari 2022, sejak Desember 2022 kita sudah membuka kanal perundungan. Yang artinya semua yang pernah merasakan adanya perundungan bisa melaporkan, karena memang adanya ketakutan ya untuk para mereka yang mengalami perundungan ini untuk melapor, karena tadi proses mungkin nanti masih ada intervensi dari seniornya atau kemudian dari dosen pendidik dan ataupun juga lingkungan yang tidak kondusif. Pada kasus almarhum Risma ini, almarhumah sebenarnya sudah melaporkan ya kepada pendidikan bahwa almarhumah ini sebenarnya tidak sanggup untuk meneruskan lagi karena sakit yang dirasakan. Tapi kemudian tidak ada sepertinya pengurangan baik dari beban kerja maupun beban pendidikan yang kemudian memfasilitasi almarhumah ini untuk bisa meneruskan pendidikannya. Jadi sama saja seperti mereka yang tidak mengalami kondisi sakit. Jadi kondisi-kondisi inilah mungkin yang dirasakan ya, yang harus kita juga perhatikan. Nah, instruksi Menteri Kesehatan juga sudah kita keluarkan di bulan Juli 2023 yang sudah menginstruksikan seluruh rumah sakit vertikal untuk melakukan pencegahan terhadap perundungan dan kemudian mengambil tindakan tegas kalau ada perundungan itu terjadi. Nah, oleh karena itu sudah ada direktur rumah sakit yang sudah kita hentikan dari jabatannya, ada juga kemudian
PPDS yang kemudian kita kembalikan ke fakultas kedokterannya dan kemudian mereka tidak boleh melakukan praktek pendidikan, bahkan ada juga yang kemudian dosen yang tidak boleh atau pengajar yang kemudian Baik, tidak boleh berpraktek di rumah sakit Kementerian Kesehatan. baik. Dokter Nadia, ini ada pengakuan soal iuran, diakui bahwa ada iuran 20-40 juta per bulan selama 6 bulan pertama di PPDS anestesi. Dan uang tersebut memenuhi kebutuhan makan, biaya sewa kendaraan operasional, biaya sewa indekos, bahkan biaya karaoke dan juga biaya sewa lapangan sepak bola untuk senior-senior di PPDS anestesi. Bagaimana melihat ini, Dokter Nadia? Ini kan miris sekali ya untuk kebutuhan senior. Bagaimana pendalaman dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pengakuan ini? Ya, ini yang tentunya menjadi salah satu concern kita ya, karena sebenarnya tidak boleh ada pengeluaran-pengeluaran di luar dari biaya pendidikan yang resmi. Apalagi pengeluaran-pengeluaran ini kan berarti tidak resmi ya Mbak Eva ya, berarti sudah merupakan suatu yang seharusnya secara hukum ini ada sanksi yang tegas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seperti tadi kebutuhan makan dan sebagainya bisa saja dititipkan kepada juniornya, tapi kemudian seniornya itu harus membayar makan yang disediakan atau yang dibelikan oleh juniornya kalau kemudian tidak sempat ya untuk kemudian makan di luar karena jadwal operasi yang terus-menerus sehingga tidak memungkinkan para PPDS anestesi meninggalkan pasien yang sedang dibius gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini memang sangat menyedihkan ya Mbak Eva. Oleh karena itu kita berkomitmen untuk menghilangkan hal-hal seperti ini. Jangan dijadikan suatu tradisi yang kemudian nanti pada saat dia menjadi senior dia juga akan menerapkan ya hal yang sama seperti itu. Karena ini bukan suatu bagian dari pendidikan dan juga tadi kalaupun ini adalah kebutuhan di luar dari biaya pendidikan berarti kan ini sudah salah. Ya, baik. Dokter Nadia, soal dugaan aliran 200 juta rupiah, apakah sudah diketahui siapa saja penerimanya dan apakah ini mengindikasikan mereka adalah pelaku bullying? Ya, jadi kita tahu bahwa almarhumah ini adalah bendahara pada waktu almarhumah ini masuk sebagai peserta pendidikan dokter spesialis di tingkat 1. Dan kita bisa melihat beberapa iuran yang tadi disampaikan karena ditampung di rekening almarhumah dan kemudian juga pengeluarannya dan juga bukti-bukti pengeluarannya itu ada ya di dalam catatan almarhumah, termasuk juga beberapa bukti-bukti percakapan antara almarhumah dengan seniornya terkait tentang pengeluaran-pengeluaran ini ataupun arahan-arahan instruksi untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Jadi investigasi ini sebenarnya sudah makin banyak ya data-data yang bisa kita dapatkan karena makin banyak juga para peserta pendidikan dokter spesialis yang mau berbicara secara terbuka saat ini. Dan ini juga sudah secara bersama dengan pihak kepolisian kita lakukan tindak lanjut bersama. Karena memang apakah ini nanti mengarah kepada suatu tindakan pidana atau perdata, ini kami menyerahkan kepada pihak kepolisian. Tapi yang pasti kalau memang ini adalah suatu perundungan, kita juga sudah melihat ada beberapa nama yang sudah bisa kita berikan sanksi ya sebenarnya karena memang yang bersangkutan ini melakukan perundungan. Siapa saja nama-nama tersebut, Dokter Nadia? Ya nanti kita tunggu ya secara lengkap karena memang kita akan berkomitmen untuk melakukan investigasi ini bersama kepolisian. Polisi sudah menetapkan, sudah memeriksa 29 saksi tapi belum ada yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Bagaimana Kementerian Kesehatan juga proaktif mendesak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, Dokter Nadia? Iya, tentunya kalau terkait tersangka ini adalah ranah daripada aparat penegak hukum ya, karena ini kan ada pertimbangan ya, apakah tindakan-tindakan ini melanggar hukum seperti itu. Nah, dari sisi Kementerian Kesehatan tentunya yang bisa kami lakukan adalah pembinaan. Pembinaan ini dilakukan dengan pemberian sanksi dan sanksinya ini sudah jelas di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang sudah disusun bahwa mulai dari sanksi yang ringan sampai dengan yang berat juga termasuk jenis perundungannya dari yang ringan sampai yang berat dan kami hanya sampai pada tahap untuk pemberian saksi dalam rangka pembinaan. Jadi kalau memang ada kesalahan kita lakukan pembinaan, tapi kalau kemudian tersangka itu ranahnya daripada aparat penegak hukum.
Baik, kami juga nantikan Kementerian Kesehatan akan mengumumkan ya, Dokter Nadia, siapa nama-nama yang terindikasi melakukan bullying dalam kasus ini. Terima kasih Dokter Nadia sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.